secara otomatis nanti file yang kita sudah buat itu akan masuk ke halaman ini. Di sini bisa Anda lihat data kebun alpukat bibit buahku. Populasi pohon alpukat 129, durian 10, kelapa 20, mame sapote ada 6. Di sini ada alpukat, ada tombol durian, ada kelapa, ada mame sapote. Ini bisa kita klik, dan ketika klik bentuknya seperti apa? Kita coba klik yang alpukat. Klik alpukat. Ketika diklik maka muncul denah kebun alpukat. Nah, di sini adalah denah kebun. Dan kita lanjut ke hasil pengamatan ini yang kita pantau. Jadi hasil dari yang sudah kita amati, pohon-pohon yang sudah kita amati itu nanti masuk ke sini semua datanya. Dan kita contoh, kita tulis pertumbuhan stagnan. Kita klik pertumbuhan stagnan. Nah, nanti akan muncul bahwa untuk tanaman yang pertumbuhannya stagnan itu adalah ini. Di tombol pertumbuhan stagnan itu kita bisa melihat bahwa kode A7 sub 034 itu pertumbuhannya stagnan. Tindakannya apa yang harus dilakukan? Kasih NPK Sprinter plus germanium. Dan kapan tanggal update-nya itu sudah muncul karena kita input kemarin itu kan Kamis 17 Maret. Dan di sini juga muncul Kamis 17 Maret muncul di sini. Nah, setelah itu bagi orang yang memantau atau owner itu bisa melihat di yang sudah ditindaklanjuti. Setelah dipantau, nanti si B harus memasukkan laporan. Contoh ini, kode katakan A4, tulis ya 4, terus tindakan tes, gitu aja dulu. Tes, waktu kapan, waktu bisa ditentukan bahwa di tanggal, katakan sekarang ya 25, tanggal 25, kita setel 25 Maret 2022, itu melaksanakan apa? Katakan di sini tes urea atau organik gitu aja. Tes organik. Kita kirim, nanti si B itu nanti akan mengirim ini data ini. Setelah di refresh, nanti akan langsung otomatis ini. Di bagian paling bawah ini, di bagian sudah ditindaklanjuti bagian paling bawah yang sudah kita tulis tadi itu langsung muncul A4, tindakannya tes, tadi kita memang lagi coba pelaksanaan tes organik. Kapan waktunya? Jumat 25 Maret. Nah, jadi otomatis sehingga si A bisa tahu yang sudah dilakukan si B itu apa aja, itu dengan hanya memantau ini. Itu. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video sebelumnya kita sempat membagikan tips untuk memantau perkembangan pohon, yang dimana tujuannya adalah mempermudah dalam perawatan. Dan selain itu juga agar perawatan nanti lebih efektif dan efisien. Kemarin kita menggunakan aplikasi Excellent. Dan setelah itu bagaimanakah kelanjutannya? Di video kali ini kita akan membagikan cara kami memberikan pemantauan dalam berkebun alpukat. Yang pertama yaitu kita buka aplikasi Excellent. Kemarin kita sudah berhasil mendata semua pohon. Di sini ada beberapa sheet, yaitu ada data alpukat atas, data alpukat bawah, kemudian durian, kelapa, dan alpukat atas. Dan mohon maaf ini yang untuk alpukat atas ini salah ya. Jadi ini karena data yang dulu belum kita perbarui. Dan untuk data alpukat atas kita klik, kita kemarin sudah selesai mendata semua pohon dan kita klik data alpukat atas. Setelah itu kita ekspor. Klik ekspor di bagian bawah ini. Ekspor data alpukat atas dan kita ekspor di sini. Untuk formatnya bisa XLS atau SLSX. XLSX itu, dan dua-duanya bisa. Kita pakai yang XLS saja dan kita ekspor. Kebanjiran notif dan kewalahan menjawab kita tunggu sebentar, ada iklan karena memang kita gunakan yang versi gratis. Kalau yang pro tidak ada iklan seperti ini ya. Dan kita close, kemudian yes, dan berhasil di download. Kemudian kita masukkan ke Google Drive.
Google Drive. Mana Google Drive? Nah, kita masukkan ke Google Drive. Kita simpan dengan data alpukat atas. Dan kita simpan. Maaf, kita simpan. Dan data tadi sudah berhasil kita simpan. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Setelah itu adalah kita masuk ke browser. Nah, kita sudah membuat sedemikian rupa cara agar tampil di website yang sudah kami buat. Kita pastekan, ini adalah link yang sudah kita buat, klik secara otomatis, dan kita nanti lihat karena secara mohon maaf, kita sambungkan wifi dulu. Secara otomatis nanti file yang kita sudah buat itu akan masuk ke halaman ini, akan masuk ke website ini. Di sini bisa Anda lihat data kebun alpukat, bibit buahku, populasi pohon alpukat 129, durian 10, kelapa 20, mame sapote ada 6. Di sini ada alpukat, ada tombol durian, ada kelapa, ada mame sapote. Ini bisa kita klik, dan ketika klik bentuknya seperti apa? Kita coba klik yang alpukat. Klik alpukat. Ketika diklik maka muncul denah kebun alpukat. Nah, di sini adalah denah kebun. Jadi A1, A3, A5 itu apa? Ini sudah ada di sini. Petanya. Jadi sudah kami buat petanya. Ini sangat mudah membuatnya. Kemudian, nah ini dari data yang sudah kita input kemarin tadi, yang sudah kita ekspor ke Google Drive, ini sudah masuk semua filenya. A1 Miki, A2 Miki, A3 Happy, A4 Happy, A5 VRT, dan SAP A8 itu sudah masuk semua. Kita bisa klik selanjutnya di 2, di 3, karena ini memang show-nya itu per 10. Kita bisa ganti per 15 misal. Nah, nanti bisa muncul sampai 15. Nah, ini ada 50 entry karena memang untuk yang versi gratis itu hanya 50 kolom. Jadi kalau untuk 100 lebih bahkan 1000 itu pakai yang pro. Cuman ini bisa diantisipasi karena kita bisa buat beberapa kolom di bawahnya. Jadi tidak ada masalah dengan ini. Dah kita back, kita kembali. Durian pun begitu, nanti ketika diklik akan muncul petanya durian, dan di 1 itu apa, di 2 itu jenis apa, kelapa juga sama, mame sapote juga sama. Dah, dan kita lanjut ke hasil pengamatan ini yang kita pantau. Jadi hasil dari yang sudah kita amati, pohon-pohon yang sudah kita amati itu nanti masuk ke sini semua datanya. Dan kita contoh, kita tulis pertumbuhan stagnan. Kita klik pertumbuhan stagnan. Nah, nanti akan muncul bahwa untuk tanaman yang pertumbuhannya stagnan itu adalah ini. Nah, biasanya nanti harus mengulangi betul ya, ini harus di refresh. Karena apa? Karena datanya nanti ada 2 sheet, ada 2 kolom. Jadi nanti kita refresh gini akan kembali normal. Jadi yang bagian pertumbuhan stagnan akan muncul, yang tindak lanjut, yang sudah tindak lanjut juga akan muncul ini. Nah, ini kemarin kita lagi mencontohkan ke beberapa pelanggan dan mencontohkan ke beberapa anak-anak mahasiswa KKN karena KKL, karena kita sedang mencontohkan bagaimana cara input kami di tombol pertumbuhan stagnan. Itu kita bisa melihat bahwa kode A7 SAP 034 itu pertumbuhannya stagnan. Tindakannya apa yang harus dilakukan? Kasih NPK Sprinter plus germanium. Ini terserah. Jadi tergantung tenaga ahlinya di lapangan itu menyarankan untuk diapakan. Setelah melihat, oh ini stagnan, harus dikasih NPK atau dikasih urea atau dikasih pupuk organik apa, itu terserah tindakannya. Lah nanti bagian lapangan yang akan mengeksekusi itu bisa tahu bahwa tanaman kode A7 itu nanti harus dikasih apa dan kapan. Tanggal update-nya itu sudah muncul karena kita input kemarin itu kan Kamis 17 Maret. Dan di sini juga muncul Kamis 17 Maret muncul di sini. Itu semua kode yang stagnan itu nanti akan muncul. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 yang stagnan pertumbuhannya. Lah setelah itu bagi orang yang memantau atau owner itu bisa melihat di yang sudah ditindaklanjuti. Ini tidak usah dilihat dulu karena ini memang sebenarnya belum ditindaklanjuti. Ini sebagai contoh. Nah, bagaimana ini muncul? Ini muncul ketika ini. Misal si A itu adalah orang yang memantau. Si A itu nanti akan input data yang akhirnya masuk ke kolom ini.
kolom atas yang pertumbuhan stagnan. Kemudian si B adalah orang yang mengeksekusi setelah dipantau. Setelah dipantau, nanti si B harus memasukkan laporan. Contoh ini, kode katakan A4, tulis ya 4, terus tindakan tes, gitu aja dulu. Tes, waktu kapan? Waktu bisa ditentukan bahwa di tanggal, katakan sekarang ya 25, tanggal 25, kita setel 25 Maret 2022, itu melaksanakan apa? Katakan di sini tes urea atau organik gitu aja. Tes organik. Kita kirim, nanti si B itu nanti akan mengirim ini data ini. Setelah dikirim, tunggu sebentar, nanti akan ada tulisan bahwa berhasil dikirim. Setelah ini ada tulisan send be successfully. Dan kita cek, kita reload. Apakah nanti akan muncul? Kita reload, coba. Kita refresh. Setelah di refresh, nanti akan langsung otomatis ini. Di bagian paling bawah ini, di bagian sudah ditindaklanjuti bagian paling bawah yang sudah kita tulis tadi, itu langsung muncul A4, tindakannya tes, tadi kita memang lagi coba, pelaksanaan tes organik, kapan waktunya? Jumat 25 Maret. Jadi otomatis, sehingga si A bisa tahu yang sudah dilakukan si B itu apa aja, itu dengan hanya memantau ini. Itu. Kalau udah, apalagi yang dikerjakan, dimasukkan lagi, dimasukkan lagi. Sehingga pelaksana, kenapa di sini ada pelaksana? Siapapun boleh melakukan tindakan. Katakan nanti di tim lapangan atau si B itu ada 5 orang. Nah, siapa yang melakukan itu bisa ditulis di sini. Jadi tidak menunggu kemarin itu sudah disemprot atau belum. Tanya si B yang satu, B yang duanya belum, atau yang harus saling tanya itu akhirnya lama. Dan kita kalau sudah jadi, kita kembali ke halaman utama coba. Kembali ke halaman utama dan kita lihat ini untuk pertumbuhan stagnan, pertumbuhan buruk, terserang hama dan tajuk kurang, itu nanti semuanya bisa. Contoh, kita tadi sudah pertumbuhan stagnan, kita coba tajuk yang kurang bagus. Tajuk kurang bagus kita klik, itu akan muncul tajuk yang nyamping atau ini nanti harus di reload karena ada 1 2 3 ada 2 3. Jadi nanti kita reload, nggak apa-apa. Sebentar saja kita reload. Kita refresh dan muncul yang kolom hijau muncul ya. Yang kolom hijau muncul dan kita lihat tajuk yang nyamping atau miring itu berdasarkan data yang kemarin si A, pemantau itu sudah melakukan pemantauan dan A3, A17, A29, A35 itu rata-rata tajuknya menyamping. Apa yang harus dilakukan di sini sudah dituliskan, tindakannya adalah pruning. Terus pruning cabang yang panjang, ini pruning sebagian, pruning bagian samping. Tanggal update kemarin 17, oke. Dan kemudian si B akan melihat lagi, yang tajuk merunduk mana? Yang tajuk merunduk ada A5, A8, A51, A52, A53, 58. Rata-rata sub 034. Ada yang tindakannya dikasih penyangga, ada yang di pruning, ada yang potong dan paling bawah. Kapan tanggal update 17? Oke. Nah, ini kemarin baru tes, kita langsung coba. Ini kita coba A5. A5, kode A5 kita masukkan. Tindakannya pruning bawah. Waktunya kapan sekarang? Katakan 25. Oke. Dan siapa pelaksananya? Misal Budi. Budi melaksanakan pruning untuk kode A5 tanggal 25 Maret. Kita kirim. Z. Nunggu data terkirim. Nah, setelah data terkirim kita refresh. Tinggal di refresh, tarik gitu. Kita semuanya pakai HP ini ya, jadi lebih mudah. Setelah di refresh akan muncul di kolom yang sudah ditindaklanjuti. Lah ini. Otomatis di kolom yang sudah ditindaklanjuti adalah A5 tindakannya pruning bawah. Pelaksananya siapa? Budi. Waktunya kapan? 25 Maret. Ini. Jadi semuanya serba otomatis. Kita bisa melakukan pendataan tanpa harus bertanya kepada pelaksana. Apakah itu sudah di pruning? Apakah itu sudah dipupuk? Apakah itu tidak? Akan lebih efektif dan efisien waktu. Itu ya. Jadi untuk sistemasi perawatan yang kami gunakan seperti ini. Untuk yang pengen coba-coba lihat, ini nanti kita share linknya.
karena ini memang contoh, jadi tidak real yang ada di kebun kami, karena tidak semuanya, dalam arti ini hanya 30% yang kita share di sini. Jadi nanti kita kirimkan linknya untuk Anda coba-coba lihat, dan itu ada di bagian deskripsi video ini, nanti bisa Anda cek, coba Anda klik, dan Anda bisa coba-coba lihat itu. Dan kita kembali ke halaman utama. Itu tadi sekian gambaran kami terkait cara perawatan, sehingga apa, mendigitalkan perkebunan. Sehingga apa ini tujuannya, keuntungannya juga apa, yaitu bagi Anda yang tidak berada di lokasi kebun, Anda pemilik kebun dengan luas katakan 5 hektar tapi tidak pernah mengunjungi lahan, Anda bisa memantau. Karena apa, di bagian ini ketika Anda klik Wisal Alpukat ini, nanti bisa memantau pertumbuhannya itu berapa senti sekarang, bulan kemarin berapa, bulan ke depan esok berapa, itu bisa tahu. Kemudian juga teknisi lapangan itu juga bisa tahu apa yang harus dilakukan tanpa harus menanyakan kepada pemilik kebun atau kepada yang ahli di bidang pertaniannya. Nah, gitu. Dan selanjutnya bagi Anda juga yang mungkin punya lahan tapi Anda tahu apa yang harus dilakukan, cuman tenaga yang nggak ada atau menyuruh orang lain, Anda bisa menggunakan hal seperti ini, sehingga apa, Anda bisa memantau untuk yang A1 ini harus dilakukan ini, yang nomor 2 ini harus dilakukan ini. Penugasannya itu semuanya otomatis menggunakan aplikasi ini dan menggunakan website ini. Jadi tanpa harus Anda menanyakan kepada tim yang ada di lapangan, semuanya sudah terbaca oleh sistem. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan yang mau tanya-tanya silahkan ditulis kolom komentar. Dan mungkin bagi Anda yang ingin mendapatkan pendampingan dari kami akan juga membuatkan hal seperti ini. Kita akan membuatkan sistemnya, atau juga yang bagi customer kami yang membeli bibit dalam jumlah tertentu, itu juga kami buatkan sistemnya seperti ini. Sangat mudah, Anda membuatnya sendiri pun sangat mudah jika memang tertarik untuk membuat seperti ini, dan banyak yang tertarik, banyak yang komen, banyak yang share, banyak yang like video tentang sistemasi ini. Nanti kita buatkan video cara pembuatannya. Itu saja dari kami. Sekian. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar di bawah ini. Sekian, ini bibit buahku. Mana bibit buahmu?